Hisbah TV. Kita masuk ke bab yang kelima. Berkata penulis kitab ini, babun ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang berdakwah dan mengajak manusia ke kalimat la ilaha illallah. Di dalam bab ini jamaah sekalian rahimakumullah, setelah penulis di bab-bab sebelumnya menjelaskan tentang makna at-tauhid, keutamaan at-tauhid, kemudian barang siapa yang merealisasikan at-tauhid dengan benar akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan di bab yang keempat menjelaskan tentang al-khauf minasyirik, bahaya kesyirikan, maka sangat tepat di bab yang selanjutnya ini penulis menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim yang sudah mengetahui tauhid, sudah memiliki rasa takut di dalam hatinya untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, wajib bagi ia atau sepantasnya ia mengajak orang lain untuk mengenal kalimat la ilaha illallah dengan benar. Karena tidak sempurna iman seseorang sampai ia berdakwah mengajak orang lain kepada apa yang telah ia yakini berupa at-tauhid. Dan ad-da'wah jamaah sekalian, ini adalah wazifatul anbiya wal mursalin, adalah dahulu pekerjaan para nabi dan rasul. Tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali tugas utama mereka adalah berdakwah, bagaimana mengajak manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdakwah ini adalah di antara amal saleh yang sangat mulia, karena ini adalah tugas dan pekerjaan utama para nabi dan rasul. Walaupun tentunya para nabi dan rasul mereka punya tugas yang lain atau punya aktivitas yang lain seperti berdagang atau bekerja, tetapi yang inti dari diutusnya mereka adalah ad-da'wah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, ad-da'wah ini banyak tata cara dan banyak jalan-jalan untuk berdakwah atau metode di dalam berdakwah. Contohnya seorang muslim berdakwah dengan ilqa al-muhadarat, menyampaikan muhadarah atau kajian atau khutbah, atau juga bisa dengan dakwah fardiyah, dakwah secara personal, menasihati saudaranya yang boleh jadi terjerumus ke dalam kemaksiatan, ia nasihati secara pribadi. Ini juga bagian dari dakwah. Atau berdakwah dengan wasilah-wasilah atau alat-alat yang sifatnya modern, berdakwah melalui Instagram atau flyer-flyer, yang itu semua adalah bagian dari ad-da'wah ilallah, berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab ini, wa qauluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku, ini adalah metodeku, ad'u ilallahi ala basirah, aku mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Ini adalah ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi alaihi rahmatullah. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia untuk menjelaskan kepada seluruh manusia bahwasanya dakwah ini, pekerjaan ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi ay hadhihi da'wah sabili, katakanlah sesungguhnya jalan ini, metode seperti ini adalah jalanku. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan kebenaran sabili, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mufrad. Mufrad ini dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan satu.
Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman qul hadhihi subuli, tidak, tetapi hadhihi sabili. Itu menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, tidak ada jalan-jalan yang lain. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, agama apapun itu selain Islam, maka sekali-sekali agamanya tidak akan diterima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi, jalan dan agama yang diridhai hanya satu, yaitu agama al-Islam. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan pada para sahabat satu jalan yang lurus. Kemudian Nabi juga menggambar jalan-jalan yang banyak di samping kiri dan kanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jalan yang lurus ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan yang kiri dan kanan yang sangat banyak ini adalah jalan-jalan yang setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jamaah sekalian, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah hanya satu, yaitu jalan yang dahulu ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Ad'u ilallah." Aku mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian dai ada yang mengajak manusia tidak ke jalan Allah, mengajak manusia kepada jamaahnya atau pada kelompoknya atau kepada kesesatan. Bahkan ada manusia yang mengajak saudara-saudaranya kepada kesesatan. Makanya ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam poin ini menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya al-ikhlas. Pentingnya seorang dai mengikhlaskan niatnya di dalam berdakwah. Tidak mencari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak kecuali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya seorang dai apabila ia mendapati dari orang-orang yang didakwahi pengingkaran atau tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh seorang dai, maka seorang dai tidak sepantasnya untuk berputus asa, bahkan terus berdakwah sampai kapan? Sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pertemuan yang lalu atau 2 pekan yang lalu kita telah membaca sebuah hadis yang dimana kata Nabi SAW, ada nabi terdahulu yang jumlah pengikutnya hanya rajulun aw rajulan, 1 atau hanya 2. Dan itu tidak menunjukkan bahwasanya dakwah nabi tersebut gagal, tidak sama sekali. Karena kewajiban seorang dai hanya al-balagul mubin, hanya menyampaikan dengan jelas. Adapun al-hidayah wa taufik maka hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai hanya dibebani untuk berdakwah, menjelaskan dengan jelas pada manusia, adapun setelahnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak manusia di atas basirah. Kata al-basirah di sini adalah al-ilmu. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Apakah cukup ilmu di sini al-ilmu asy-syar'i saja? Hukum-hukum syar'i saja? Tidak cukup. Yang dimaksud dengan al-basirah di sini adalah al-ilmu bi al-hukm asy-syar'i wal ilmu bi hal al-mad'u wal ilmu bi at-turuq al-musilah ila Allah jalla wa ala. Yang dimaksud dengan al-basirah di dalam ayat ini adalah ilmu syar'i. Kemudian seorang dai tersebut juga mengetahui tentang keadaan orang yang didakwahi. Karena berdakwah kepada orang yang misalnya memiliki kedudukan di masyarakat
berbeda dengan cara berdakwah pada orang biasa. Berdakwah mengajak orang dewasa berbeda dengan berdakwah mengajak orang-orang remaja ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai ketika ia berdakwah, yang pertama ia harus memiliki ilmu syar'i. Karena dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Bagaimana ia ingin berdakwah, mengajarkan manusia agama Islam, mengajak manusia ke jalan Allah dia sendiri tidak memahami apa itu Islam? Maka yang pertama ia wajib apa? Berilmu dengan hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua ia berilmu tentang keadaan orang yang ia dakwahi. Apakah orang tersebut orang yang dewasa atau orang yang bukan dewasa, atau orang tersebut misalnya orang yang berilmu atau orang awam. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriah, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau ini aku utus dan engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa tujuan Nabi menjelaskan kepada Mu'adz tentang keadaan penduduk negeri Yaman pada saat itu? Agar Mu'adz bin Jabal bersiap-siap dan menggunakan metode yang tepat di dalam berdakwah. Karena berdakwah pada orang yang memiliki ilmu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani harus butuh persiapan, berbeda dengan ketika mendakwahi orang-orang awam. Boleh jadi mereka melemparkan syubhat atau mereka membantah ucapan Mu'adz bin Jabal. Intinya seorang dai wajib juga perlu untuk apa? Untuk mengetahui keadaan orang yang sedang ia dakwahi. Dan kemudian juga seorang dai berilmu tentang metode dan jalan tata cara ia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 poin ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala basirah. Aku berdakwah menuju jalan Allah di atas al-ilmu. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallah, ini menunjukkan tentang apa? Tentang al-ikhlas. Kemudian ala basirah menunjukkan tentang apa? Tentang wajibnya seorang muslim berilmu ketika ia berdakwah, membangun dakwahnya di atas al-ilmu asy-syar'i. Nah, kemudian berkata penulis kitab ini, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Akhrajahu. Sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal menuju negeri Yaman. Kemudian Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau ini akan berdakwah mendatangi kaum dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka dakwah pertama yang engkau serukan pada mereka adalah berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah. Dakwah pertamamu hendaknya agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fa in hum ata'uka lidzalika, apabila mereka telah menurutimu
telah masuk Islam, telah mengucapkan la ilaha illallah, fa'alimhum annallah iftaradu alaihim khamsa salawat. Maka kabarkan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka menurutimu, sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah menunaikan salat, maka kabarkan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat pada mereka. Yang zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika, apabila mereka sudah menurutimu, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka hati-hati wahai Mu'adz, jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang terbaik. Nanti kita jelaskan bagaimana misalnya seorang yang diutus untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Misalnya zakat hewan ternak misalnya, tidak boleh bagi dia untuk mengambil hewan yang paling mahal atau yang paling bagus jenisnya, tetapi diambil dari yang pertengahan. Makanya Nabi bersabda, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati engkau jangan sampai engkau mengambil dari harta mereka yang terbaik, artinya dari harta pertengahan. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah engkau, takutlah engkau dengan doa orang yang terzalimi. Karena doa tersebut tidak ada antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala hijab, tidak ada penghalang. Artinya doa tersebut, doa orang yang terzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Abbas mengabarkan pada kita tentang pengutusan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, yang dimana Mu'adz bin Jabal dahulu diutus menuju negeri Yaman. Tujuannya untuk apa, Pak? Untuk berdakwah, untuk mengajarkan penduduk Yaman pada saat itu tentang al-Islam, tentang as-salah, tentang az-zakah. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal. Yang dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Mu'adz bin Jabal termasuk sahabat yang merupakan ulama. Karena tidak mungkin Nabi mengutus orang tersebut tidak paham ilmu kemudian diutus ke negeri Yaman. Ya atau tidak? Kalau kita misalnya ingin mengutus orang untuk berdakwah, untuk menjadi utusan, kira-kira kita mengutus yang terbaik atau yang recehan, Pak? Yang terbaik. Makanya Nabi SAW ketika itu, tentunya pengutusan ini pada tahun ke-10 Hijriah. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari bersamaan. Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, begitu pula Abu Musa juga diutus ke negeri Yaman. Mereka berdua berjalan bersama untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi bersabda, "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal." Manusia yang paling paham tentang halal dan haram, artinya tentang fikih Islam dari kalangan umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, "A'lamu ummati bil halal wal haram." Sahabat yang paling paham tentang halal dan haram. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Tujuannya apa, Bapak-bapak sekalian? Kenapa Nabi mengabarkan ini? Agar Mu'adz bin Jabal bersiap bahwasanya yang mereka dakwahi adalah orang-orang berilmu yang memiliki ilmu tentang kitab-kitab mereka. Maka Mu'adz bin Jabal diminta untuk bersiap-siap. Nah, tentunya penduduk Yaman pada saat itu bukan hanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang musyrikin juga banyak. Tetapi Nabi memukul secara global, karena penduduk Yaman pada saat itu kebanyakan adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi menyebutkan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Nah, kemudian Nabi SAW
mewasiatkan pada Muadz bin Jabal, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Maka dakwah pertama yang kau ajak mereka untuk mengikutimu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa, Pak? Kalimat la ilaha illallah adalah dakwah pertama yang hendaknya disampaikan oleh seorang dai. Karena la ilaha illallah ini adalah miftah dukhulil Islam, dukhulil insan fi al-Islam. Jadi la ilaha illallah ini adalah kunci masuknya seorang manusia ke agama Islam. Artinya apabila seorang dai misalnya berdakwah pada salat, pada zakat, tetapi tidak berdakwah pada la ilaha illallah, maka salat dan zakatnya tidak akan diterima di sisi Allah. Kenapa, Pak? Karena amal ini tidak dibangun di atas la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, jamaah sekalian, adalah asas, pondasi utama untuk seluruh amal-amal seorang muslim. Artinya tanpa la ilaha illallah, amalan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalang-halangi untuk diterima sedekah-sedekah mereka, yaitu orang-orang musyrikin, kecuali karena mereka kufur pada Allah dan Rasul. Kekufuran ini menghalangi amal-amal mereka diterima. Allah juga berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Akan kami datangkan amalan orang-orang musyrikin pada hari kiamat, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena amal-amal tersebut tidak dibangun di atas la ilaha illallah, tidak dibangun di atas at-tauhid. Makanya apabila seorang dai ingin berdakwah, maka hendaknya dakwah pertama yang ia lakukan adalah berdakwah mengajak manusia kepada at-tauhid. Dan ini adalah metode dakwah seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul mengatakan pada kaumnya, "Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sesungguhnya kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan seluruh nabi-nabi yang lain. Intinya seorang dai, karena terkadang sebagian orang sibuk dengan perkara-perkara yang lain selain at-tauhid, kemudian perkara at-tauhid dan al-aqidah dilalaikan. Berdakwah pada apa? Al-akhlaq al-karimah, nam sahih, tetapi jangan dilupakan jangan dilupakan dakwah tauhid. Nah, ini adalah metode para nabi dan rasul di dalam berdakwah. Nah, kemudian kata Nabi, apabila mereka telah mentaatimu, maka ajaklah mereka untuk menunaikan solat. Menunaikan solat. Kenapa? Karena solat ini adalah rukun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Amalan pertama yang akan dihisab, kata Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya seorang hamba. Fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Apabila salat tersebut baik, maka insyaallah baik pula amalan-amalan hamba yang lain, dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah urutan di dalam berdakwah. Dakwah kepada at-tauhid, kemudian mengajak manusia untuk menunaikan rukun-rukun Islam, as-salat. Kemudian berikutnya setelah salat, apa yang Nabi anjurkan, apa yang Nabi arahkan kepada Muadz bin Jabal? Berdakwah mengajak manusia untuk menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Dan zakat di sini jamaah sekalian adalah perkara yang merupakan rukun Islam, tetapi banyak kaum muslimin melalaikannya. Sebagian kaum muslimin hanya mengetahui zakatul fitr, zakat fitrah saja, setahun sekali. Padahal macam-macam zakat banyak. Ada zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, hasil tani, ada zakat hewan ternak, yang itu semua wajib dikeluarkan zakatnya.
ada zakat apa lagi? Barang-barang perniagaan. Makanya kalau seorang muslim mempelajari tentang zakat, maka insya Allah tidak ada orang fakir miskin. Orang-orang fakir miskin insya Allah semuanya tersantuni, Pak. Kalau ada, atau kalau semua kaum muslimin mereka paham tentang fikih zakat, orang-orang kaya. Karena sebagian orang tokonya ya besar, misalnya toko elektronik, asetnya ratusan juta atau bahkan miliaran, kemudian tidak pernah mengeluarkan zakat. Ketika ditanya, oh saya tidak tahu perkara ini, barang-barang perniagaan ini ada zakatnya. Terkadang seorang muslim tidak beribadah kepada Allah bukan karena ia tidak mau, karena ia tidak tahu. Makanya perlu seorang muslim mengetahui fiqh zakat, fikih-fikih tentang zakat. Sini Nabi bersabda, fa'alimhum anna Allah iftaradu alaihim sadaqah. Kabarkan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan pada mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Yang zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan pada orang al-fuqara. Tentunya golongan yang berhak mendapatkan zakat ada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah. Salah satunya adalah orang-orang yang al-faqir, orang-orang yang fakir. Nah, fa in huma tu'uka lidzalika, apabila mereka sudah mau menunaikan zakat, maka fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Orang yang bertugas mengambil zakat tersebut hendaknya berhati-hati, jangan sampai mengambil dari harta mereka yang terbaik. Tadi kita misalkan, misalnya ada kambing yang kelas super, ada kambing yang kelas menengah, ada kambing yang kelasnya murah. Maka petugas zakat ini atau amiluz zakat ini mengambil yang mana, Pak? Yang super atau yang pertengahan, yang bawah? Diambil yang pertengahan, Pak. Kenapa? Karena apabila mengambil yang super, kelas super, dikhawatirkan menzalimi orang yang ingin berzakat tersebut. Boleh jadi ia tidak ridho, diambil hartanya yang terbaik. Intinya kata Nabi, fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalim. Karena doa tersebut adalah doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah. Bahkan boleh jadi apabila orang kafir ia terzalimi dan ia berdoa, maka boleh jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus muslim. Bagaimana apabila yang terzalimi tersebut muslim? Maka kezaliman ini jamaah sekalian adalah, kata Nabi, ittaqiz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah engkau kepada menzalimi orang lain, karena menzalimi orang lain, kezaliman tersebut adalah zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan yang berlipat-lipat pada hari kiamat. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Nah, kam baqiya ma'ana min al-waqt? Intaha? Baik. Untuk hadis yang berikutnya, hadis kedua di dalam bab ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada yang tanyakan maka dipersilahkan, satu atau dua, persilahkan. Ada yang tanyakan Bapak-bapak sekalian? Hah? Pak Sohyar, ada yang tanyakan, Pak? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.